Assalamualaikum. Hi guys. Welcome back to our channel Dahasan Video. Arem-arem atau biasa juga disebut dengan lontong isi, buras, meniran, orem-orem, dan lain-lain. Ada yang suka nggak nih? Yang jelas apapun namanya, yang ini enak banget ya. Dan meskipun dibuat tanpa santan juga untuk rasanya itu bisa tetap gurih dan bikin nagih. Pastinya cocok banget untuk camilan di rumah, untuk bekal piknik ataupun jalan-jalan, untuk sangu anak pondokan, anak kos, dan untuk ide usaha. Wow, amazing. Okay guys, I bet that you've been curious to know on how to make it. Just check it out. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 50 lembar daun pisang dengan panjang masing-masing sekitar 16 cm. Untuk daun pisangnya ini sebaiknya itu dipetik atau didapat 2 hari sebelum arem-arem dibuat agar bisa lemas alami dan tampilannya itu bisa hijau cantik. Catat, cuma karena ini saya bikinnya itu buru-buru, jadi hari ini bikin arem-arem dan hari ini juga baru berburu daun pisangnya. Nah, agar daunnya itu lemas dan mudah dilipat, sebaiknya daunnya itu diuapkan dulu satu persatu seperti ini. Lakukan sisanya hingga habis. Sisihkan. Kemudian juga karena arem-aremnya ini mau saya ikat, jadi ini juga saya siapkan secukupnya tali rafia ya. Dan agar lebih irit, tali rafianya itu dibelah 2, kemudian dipotong-potong dengan panjang masing-masing 32 cm. Berikutnya, siapkan 500 gram atau sekitar 1,5 buah dada ayam tanpa tulang. Panaskan 1 liter air bersih. Rebus hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan potongan daging ayamnya ya. Rebus dengan menggunakan api sedang agak kecil selama sekitar 15 sampai dengan 20 menit hingga daging empuk. Setelah matang, angkat daging ayam, sisihkan. Sementara untuk air kaldu sisa rebusannya ini jangan dibuang ya guys. Ini kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu 500 ml untuk campuran beras, 300 ml untuk campuran isian arem-arem, dan sisanya yang sedikit ini digunakan untuk campuran menggiling bumbu halusnya. Oke, sisihkan. Well guys, balik lagi ke ayam tadi, suwir-suwir daging ayam atau jika mau dipotong dadu kecil-kecil juga boleh, sesuai selera saja ya. Setelah disuwir begini, sisihkan. Siapkan juga 500 gram atau sekitar 3 buah kentang, kupas kentang dan potong dadu sambil direndam air agar tidak rawan menghitam. Cuci bersih hingga airnya itu bening, lalu tiriskan. Selanjutnya agar tidak mudah basi, goreng kentang di minyak yang panas dengan api sedang asal sampai kentangnya itu kaku dan kesat. Nah, seperti ini nih. Tampilan kentang yang sudah digoreng. Sisihkan. 300 gram atau sekitar 2 buah wortel. Kupas wortel dan cuci bersih. Kemudian potong dadu kecil-kecil seperti ini. Sisihkan. Berikutnya kita siapkan bumbu yang dihaluskan. Dan kali ini karena cobeknya kebetulan pecah, lalu juga masih bokeh gaya nyonge lah yo, orang duwe duit gak tuku ciri sing anyar maning kok ya. Aduh, jangan sedih nyonge. Orang duwe ciri, orang duwe mutu, jangan.
Jadi untuk menghaluskan bumbunya saya menggunakan chopper andalan dari Mitochiba. Oke guys, untuk bumbu yang dihaluskan itu ada 10 sampai dengan 15 buah cabai merah keriting atau cabai merah besar atau cabai rawit juga boleh. 8 siung bawang putih, 14 siung bawang merah, 4 buah kemiri, 1 ruas jahe opsional. Kemudian sekitar setengah gelas air kaldu yang diambil dari sisa air rebusan ayam tadi agar choppernya itu bisa berjalan lebih maksimal. Blender hingga halus. Ini dia hasilnya, sisihkan. Jika bahan sudah siap, berikutnya waktunya dieksekusi. Panaskan sekitar 5 sendok makan minyak goreng. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Tambahkan 2 lembar daun salam. Tumis dengan api sedang agak kecil sambil diaduk-aduk sekitar 7 menit sampai bumbunya itu benar-benar layu dan matang sempurna agar tidak langu. Jika sudah matang, tambahkan suiran daging ayamnya ya. Kemudian 300 ml air kaldu sisa rebusan ayam tadi. Tambahkan juga potongan wortel. Satu sendok teh gula pasir. 1 sendok teh penuh garam halus. 2 sendok teh kaldu bubuk ayam atau kaldu jamur atau setara dengan 1 sase Royco sesuai selera. 2 sendok teh lada bubuk sesuai selera. 1/4 sendok teh pala bubuk opsional. Aduk hingga rata dan masak hingga wortel layu. Kemudian tambahkan kentang yang sudah digoreng. Masak hingga bumbu meresap dan air menyusut. Jika perlu, tes rasa. Pastikan untuk isian arem-arem ini asin gurihnya itu sudah pas di lidah ya. Lanjut dimasak hingga air benar-benar menyusut. Jika air sudah asat, cicip sekali lagi bila perlu. Hampir kelupaan ya. Jika suka, tambahkan juga potongan daun bawang agar makin nendang. Ini adalah sekitar 3 batang daun bawang yang dirajang halus. Oke, aduk rata. Nah, jika daun bawangnya itu cukup layu dan rasanya juga sudah pas, matikan api. Tempatkan di dalam wadah. Dinginkan, sisihkan. Berikutnya kita bikin lontong nasinya ya. Bahan yang dibutuhkan yaitu 1250 gram atau setara dengan 1,5 liter beras. Cuci bersih beras, sisihkan. Siapkan juga 2,5 liter larutan kaldu. Dan ini saya menggunakan 500 ml air kaldu ayam yang dimix dengan air bersih hingga volume 2,5 liter. Sisihkan. Oke, untuk membuatnya, pertama masukkan beras ke dalam panci atau wajan juga boleh. Tuangkan larutan kaldu yang sudah kita siapkan tadi.
Tambahkan juga 2 batang serai yang sudah digeprek, kemudian 2 lembar daun jeruk, opsional, dan 3 lembar daun salam. Kemudian 2 sendok makan garam halus sesuai selera. Lalu juga 3 sendok makan minyak goreng sebagai pengganti santan agar nasinya itu jadi gurih. Aduk dan masak dengan menggunakan api sedang agak besar sampai airnya itu agak menyusut. Dimasaknya itu sambil sering-sering diaduk agar tidak rawan gosong. Jika airnya itu mulai agak menyusut, kecilkan api kompor ke api sedang agak kecil sambil sesekali tetap diaduk. Jadi nasinya ini dimasak sampai rada nyemek-nyemek gitu. Tapi juga tidak sampai asat. Nah, jika tampilannya sudah begini, matikan api. Jika perlu, cicipi rasanya. Pastikan nasinya itu harus cukup gurih tapi juga tidak terlalu asin. Oke, sekarang matikan api, kemudian tutup dan diamkan hingga beras mengembang menjadi nasi aron. Durasinya itu sekitar 10 sampai dengan 12 menit saja. Nah, ini dia. Setelah menjadi nasi aron begini, segera ambil secukupnya nasi, tempatkan di dalam wadah atau baskom. Lalu dengan menggunakan bantuan ulekan dibungkus plastik seperti ini, selagi nasi hangat, tumbuk-tumbuk nasi aron agar tidak berbulir. Jadi teksturnya itu nantinya bisa lebih pulen dan makin mantap. Ini ditumbuknya itu sengaja bertahap supaya lebih gampang ya guys. Dan sebenarnya sih untuk tingkat kelembutan nasinya ini juga sesuai selera saja ya. Jika kalian lebih suka tekstur nasi yang masih utuh dan berbulir, sebaiknya proses menumbuknya ini ala kadarnya saja ya. Atau bahkan dilewatkan sama sekali. Oke, seperti ini nih hasilnya. Lakukan sisanya hingga habis. Aduh. Jan, kesel banget kayak lah yuk. Aduh, bobol temen. Kau mau gak nih kau nguleki sego supaya sampai jadi doer kayak kiye, Jan. Kepriwe gie lah. Aduh, iya juga ya. Kalau diulek begini emang capek sih. Jadi kalau misalnya ingin lebih praktis, kita bisa menumbuk nasinya ini dengan menggunakan chopper andalan dari Mitochiba. Oh, dengan di blender begini pastinya lebih mudah dan lebih efisien. Tuh hasilnya juga lebih wow. Teksturnya itu bisa lembut merata. Oke, ini dia hasilnya. Nasinya sudah siap. Kemudian juga isiannya sudah siap. Selanjutnya waktunya dibungkus. Ambil selembar daun yang sudah dioles minyak goreng tipis-tipis. Kemudian ambil juga secukupnya nasi dengan berat sekitar 72 gram. Ratakan dan pipihkan. Kemudian tambahkan 1 sendok makan atau sekitar 25 gram isian arem-arem. Lalu bentuk bulat lonjong seperti ini. Transfer ke potongan daun yang berukuran kecil sebagai alasnya. Baru kemudian tempatkan di atas daun yang lebih besar seperti ini. Jadi sengaja dirangkap 2 begini agar tidak rawan pecah. Tangkupkan di kedua sisinya. Gunting ujungnya jika dirasa terlalu panjang. Tekuk seperti ini. Ikat dengan menggunakan tali rafia seperti ini. Pastikan disimpul mati 2 kali agar tidak rawan lepas.
lakukan sisanya hingga habis. By the way, jika suka yang ekstra pedas gitu, kita bisa menambahkan ekstra cabai rawit ke dalam isian arem-arem seperti ini. Dan agar tidak keliru, untuk menandai ada cabenya, ini talinya itu saya ikat dengan warna raffia yang berbeda. Jadi ini yang ditali dengan raffia warna hijau itu yang isiannya pedas ekstra. Sementara untuk arem-arem yang bertali raffia warna pink ini isiannya itu bebas dari ranjau alias bebas dari cabai rawit. Oke guys, jika semua arem-arem sudah beres dibungkus, selanjutnya waktunya dikukus. Panaskan kukusan, kemudian tata arem-arem di dalam panci kukusan. Jika kukusan sudah mendidih dan panas, kukus arem-arem dengan menggunakan api sedang agak kecil, minimal itu 90 menit agar tidak cepat basi. Nah, ini dia guys hasilnya. Arem-arem sudah matang dan siap disantap. Selesai. Angkat dan biarkan hingga dingin. Jumlahnya sudah berkurang ya guys, karena yang bikin itu sudah gak sabar buat nyicip-nyicip gitu. Oke. By the way, ini kan tadi mengikatnya itu menggunakan simpul mati tuh. Jadi agar lebih mudah dibuka, talinya itu kita gunting satu-satu seperti ini. Nah, berhubung jika tampilannya itu gundul begini itu jadi kurang afdol, jadi agar terlihat lebih cantik berseri, kita bisa menambahkan pita dengan cara disimpul hidup seperti ini. Sesuai selera saja ya. Dan agar tidak keliru, ini yang pitanya kuning isiannya tidak pedas ya guys. Sementara untuk yang berpita hijau ini adalah arem-arem dengan isian ekstra cabai rawit. Arem-arem ini jika di suhu ruang itu bisa tahan sekitar 2 hari. Sementara jika disimpan di dalam kulkas itu bisa bertahan sekitar 5 sampai dengan 7 hari. Oke guys, selanjutnya tips dan trik seputar arem-arem. Untuk penggunaan larutan kaldu, jika suka itu juga bisa ditambahkan santan ya. Yang terpenting untuk takaran per satu resepnya ini itu masih di kisaran 2,5 liter. Jadi kalau misalnya kalian lebih suka arem-arem dengan beras yang dimasak dengan santan, maka silahkan airnya itu dimix dengan santan hingga volume 2,5 liter. Catat. Dan begini nih guys. Contoh arem-arem yang dimasak dengan penggunaan santan. Teksturnya terlihat lebih moist dan sticky ya. Dan ini juga nasinya itu dibiarkan agak utuh. Jadi memang nasinya itu sengaja ditumbuk kasar agar teksturnya masih terlihat berbulir. Begitu juga dengan isiannya ya. Yang ini isiannya itu dibuat minimalis alias cuma menggunakan separuh takaran dari resep ini gitu. Sehingga jika dijual itu juga bisa lebih terjangkau. Di sini jika menggunakan santan dengan isian sedikit begini, harga jualnya itu cuma 2.500 per buah. Oke guys,
Untuk rincian total modal dan harga jual yang lebih lengkap lagi, silahkan cek di deskripsi video ini. Catat. Begitu juga dengan cara membungkusnya. Arem-arem ini tidak melulu dibungkus dengan cara diikat rafia seperti ini. Jika suka, kalian juga bisa membungkus arem-arem menyerupai lontong seperti ini. So, silahkan disesuaikan dengan selera masing-masing. By the way, buat kalian yang ingin mengikuti giveaway THV dengan total hadiah 10 juta rupiah, silahkan klik link giveaway-nya di deskripsi video ini. Bagi yang sudah mengikuti, kami ucapkan terima kasih banyak dan good luck ya. Oke guys, demikian tadi cara membuat arem-arem tanpa santan ala Dahasan video. Semoga bermanfaat. Dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya. Diberi kemudahan untuk usaha, amin. Dilimpahi rizki barokah dan turah-turah, amin. Tetap semangat dan selalu berusaha, insya Allah semoga bisa sukses dunia dan akhirat. Amin. Okay, I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.